IPA Minggu 4 Oktober tahun 2020. Pagi hari ini kakak tidak sendiri, kakak bersama dengan kakak layan yang lainnya, yaitu Kak Virgi, Kak Ida, Kak Yeskel, dan Kak Feby. Adik-adik, mari kita berdiri, kita akan menyanyikan lagu Kasih Yesus. Adik-adik masih tetap berdiri, kita akan menyanyikan Mars Bel KPA. Adik-adik, lipat tangannya, kita akan berdoa, bukan? Lipat tangannya, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena pagi hari ini kami bisa bersama-sama ibadah IPA, walaupun dengan secara online. Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahannya hingga akhirnya. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, biarlah ibadah ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan seturut kehendak-Mu saja Tuhan. Inilah doa anak-Mu yang kami alaskan doa ini yaitu dengan dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah juru selamat kami. Amin. Adik-adik, kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur. Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8. Mazmur pasal 119 ayat 1 sampai 8. Kita akan membacanya secara responsorial. Kakak akan baca tulisan yang tercetak keluar dan adik-adik beserta kakak yang lainnya akan baca tulisan yang tercetak ke dalam. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya
tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati, yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalannya yang ditentukannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya berpegang dengan sungguh-sungguh, sekiranya hidupku tentu, untuk berpegang pada ketetapan-Mu. maka aku tidak akan mendapat malu. Apabila aku mengamati segala perintah-Mu, Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur. apabila aku belajar hukum-Mu yang adil, Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapan-Mu. janganlah tinggalkan aku sama sekali. Adik-adik, untuk merespon bacaan Mazmur kita akan menyanyikan lagu Kitab Suci Hartaku. Halo adik-adik, tadi kita sudah bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam renungan, dan bacaan Alkitab kita pada minggu pagi ini terdapat dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Namun sebelum kita membacanya, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan sepanjang kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, pada saat ini kami akan membaca Alkitab dan sebentar lagi akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semuanya, dan berkatilah hamba yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang hamba sampaikan dapat berkata-kata dengan seturut kehendak Tuhan, dan kiranya Engkau memberkati adik-adik lain yang menyimak. Kiranya mereka tidak hanya mendengar, tapi mereka bisa terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Ya Tuhan Yesus, inilah yang menjadi doa anakmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah adik-adik, pembacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 1 sampai 12. Jika sudah mendapatkannya, mari kita membaca. Paulus di Efesus. Ketika Apolos masih di Korintus, Paulus masih menjelajah daerah-daerah pedalaman dan tiba di Efesus. Di situ didapatinya beberapa orang murid. Katanya kepada mereka, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Akan tetapi mereka menjawab dia, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Jawab mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada banyak orang bahwa mereka harus percaya kepada Dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jumlah mereka adalah kira-kira 12 orang. Selama 3 bulan, Paulus mengunjungi rumah ibadat
di situ dan mengajar dengan berani. Oleh pemberitaannya, ia berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya. Mereka tidak mau diyakinkan, malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu, Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranus. Hal ini dilakukannya 2 tahun lamanya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Oleh Paulus, Allah mengadakan mujizat-mujizat yang luar biasa. Bahkan orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus untuk meletakkannya atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Demikian firman Tuhan. Adik-adik, tema kita pada minggu pagi ini adalah Rasul Paulus memberitakan Injil di Efesus. Pada saat itu, Rasul Paulus sedang menjelajah 3 daerah, yaitu Galatia, Frigia, dan Efesus. Nah, adik-adik, Rasul Paulus ini adalah hamba Tuhan. Dia diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan Injil di 3 daerah tersebut. Di kota Efesus ini, di mana di situ terdapat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Pada saat Rasul Paulus sampai di kota Efesus, dia bertemu beberapa orang di sana dan dia bertanya, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Lalu orang Efesus itu menjawab, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Di situ kita melihat bahwa orang-orang Efesus sama sekali tidak mengenal Tuhan. Lalu bertanya lagi Rasul Paulus kepada mereka, "Kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Lalu jawab orang-orang Efesus, "Dengan baptisan Yohanes." Lalu menjawab lagi Rasul Paulus. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Nah, adik-adik, tema kita pada minggu pagi ini adalah Rasul Paulus memberitakan Injil di Efesus. Rasul Paulus ini adalah hamba Tuhan yang diberikan tugas dan tanggung jawab untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan atau memberitakan Injil. Pada saat itu, Efesus sedang melakukan perjalanan di 3 daerah, yaitu Galatia, Frigia, dan Efesus. Adik-adik, pada saat di kota Efesus ini terdapat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Dan pada saat itu Rasul Paulus bertemu dengan beberapa orang di kota Efesus. Dan Paulus bertanya kepada orang-orang itu, "Sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya?" Lalu jawab orang-orang Efesus, "Belum, bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus." Di situ dilihat bahwa orang-orang Efesus pada saat itu belum mengenal Tuhan. Lalu bertanya lagi Paulus kepada mereka, "Dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis?" Lalu menjawablah mereka, "Dengan baptisan Yohanes." Lalu kata Paulus kepada mereka, "Baptisan Yohanes adalah baptisan untuk orang yang telah bertobat. Harusnya mereka dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus." Nah, melihat itu semua, Rasul Paulus membaptis mereka lagi dengan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dengan tujuan agar mereka percaya kepada Tuhan Yesus, kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Dan pada saat itu, Rasul Paulus memberitakan Injil di kota Efesus agar mereka yang tidak percaya Tuhan dapat percaya Tuhan. Di tengah-tengah pelayanannya di kota Efesus, Rasul Paulus mendapatkan tantangan, yaitu ada beberapa orang yang tegar hatinya atau yang
tidak mau mendengarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasul Paulus. Bahkan ada yang mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Mereka tidak senang bahwa Paulus memberitakan kebenaran firman Tuhan atau memberitakan Injil di kota Efesus. Walaupun Rasul Paulus mendapatkan tolakan dari orang-orang di Efesus, Rasul Paulus tetap setia melayani dan sangat mengasihi Allah. Oleh sebab itu Allah juga mengasihi Paulus. Lewat Paulus ada mujizat-mujizat yang luar biasa. Di ayat yang ke-12 di situ dikatakan bahwa orang membawa sapu tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya di atas orang-orang sakit, maka lenyaplah penyakit mereka dan keluarlah roh-roh jahat. Di situ mujizat yang diberikan oleh Paulus ini sangat luar biasa. Dia dapat menyembuhkan orang sakit dengan kain atau pakaian yang dia kenakan. Nah, adik-adik, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus sama seperti Paulus yang setia. Kita harus berani dan mau memberitakan kabar kebenaran firman Tuhan kepada orang-orang di sekitar kita, meyakinkan mereka bahwa Yesus Kristus ini adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Walaupun kita mungkin dapat penolakan, gak disukai oleh orang, tapi kita harus tetap setia dalam melayani Tuhan. Sama halnya dengan Rasul Paulus ini. Nah, adik-adik, kami sebagai pelayan, mau pendeta, presbiter maupun kami para kakak layan, diberikan tugas dan tanggung jawab yang sama halnya dengan Rasul Paulus, yaitu memberitakan kebenaran firman Tuhan, agar dengan tujuan agar adik-adik dan para jemaat itu semakin dekat dengan Tuhan. Namun di tengah-tengah pelayanan kami juga terdapat banyak sekali tantangan yang kami hadapi. Salah satunya, adik-adik di rumah pasti mempunyai karakter yang berbeda-beda. Ada yang mau mendengarkan, ada juga yang tidak peduli, ada yang mendengarkan namun mau melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Harapan kakak, semua adik-adik yang ada di rumah tidak hanya mendengarkan tetapi mau melakukan apa yang telah disampaikan oleh kakak. Karena itu adalah cerminan gambaran anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik adalah anak Tuhan, adalah kepunyaan Tuhan. Tuhan sangat mengasihi kita anaknya. Oleh sebab itu, kita sebagai anak-anaknya harus mau mengasihi Tuhan juga. Dengan cara kita selalu berdoa. Dimanapun kita berada dalam keadaan susah dan senang, kita harus berdoa, harus menjalin komunikasi dengan Tuhan dan membaca Alkitab. Kita harus rajin membaca Alkitab. Jika adik-adik mempunyai Alkitab di rumah, jangan membiarkan Alkitab itu sampai berdebu, tetapi bukalah dan bacalah Alkitab itu. Tetapi tidak hanya membaca saja, tapi kita renungi dan juga kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus sama seperti Rasul Paulus yang setia dan sangat mengasihi Tuhan. Kita tahu adik-adik, Tuhan Yesus ini adalah Tuhan yang maha dahsyat, yang mempunyai mujizat-mujizat yang luar biasa. Dia dapat menyembuhkan orang sakit, yang buta dapat melihat. Oleh sebab itu, kita harus mengasihi Tuhan dengan cara syukur kita, yaitu dengan berdoa dan rajin baca Alkitab. Dan adik-adik di rumah harus rajin mengikuti ibadah impa. Dan apa yang kakak-kakak jelaskan dalam renungan itu, adik-adik juga tidak hanya mendengar tetapi mau melakukannya. Jika kakak-kakak bilang rajin baca Alkitab,
adik-adik tidak hanya mendengar tetapi mau melakukannya setiap hari. Dan juga kita harus jangan lupa untuk terus selalu mengucap syukur kepada Tuhan atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan sudah baik. Pada saat ini kita masih diberikan nafas kehidupan, itu sungguh luar biasa adik-adik. Jadi kita harus selalu senantiasa mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah adik-adik, demikian renungan kita pada minggu pagi ini. Kiranya apa yang kakak sampaikan tidak hanya adik-adik dengar lalu lewat saja, tetapi adik-adik dengar dan juga lakukan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, yang kami puji dan sembah dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan, kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, barusan adik-adik sudah mendengarkan apa yang telah hamba sampaikan. Kiranya renungan yang hamba sampaikan tadi itu bisa mereka terapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Kiranya mereka bisa menjadi anak-anak yang setia dan mengasihi Engkau. Dan Tuhan, pada pagi hari ini kami mau berdoa buat gereja-Mu yang ada di seluruh dunia, terkhusus gereja GPIB Manual Tarakan Kampus Eklesia. Kami berdoa buat para pelayan-Mu dan program-program kerja yang sedang berjalan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, menyertai selalu. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang-orang yang sedang sakit. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, berkati obat-obatan yang mereka konsumsi, kiranya itu bisa menjadi sumber kesembuhan bagi mereka. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat orang-orang yang terkena bencana alam. Kiranya Engkau senantiasa memberikan mereka kekuatan, ketabahan, dan kiranya Engkau memberkati keluarga yang telah ditinggalkan. Kiranya Engkau berikan mereka penghiburan dan penguatan Tuhan. Tuhan, kami juga mau berdoa buat teman-teman kami, saudara-saudara kami yang sedang berulang tahun pada minggu ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kehidupan mereka di usia yang baru. Kiranya mereka senantiasa sehat dan juga semakin dekat kepada Engkau. Tuhan Yesus, berkatilah juga para tenaga medis yang masih berjuang melawan COVID-19. Kiranya Engkau senantiasa memberkati, menyertai, melindungi mereka selalu dan menguatkan mereka. Kiranya mereka senantiasa selalu semangat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Dan kiranya COVID-19 ini segera berakhir ya Tuhan. Dan Tuhan, ampunlah dosa dan kesalahan kami. Kiranya kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, inilah yang menjadi doa anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan di dalam nama-Mu yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk merespon firman Tuhan kita akan menyanyikan lagu Ikut Dikau Saja Tuhan.